Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi sama aku Triana Oktaviani dari kelas 12 1 MIPA. Nah, pada video kali ini aku bakal ngepresentasiin pelajaran PPKN bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks bangsa Indonesia. Adapun dinamika persatuan bangsa penting untuk dipelajari sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah banyak dinamika untuk mempertahankan utuhnya Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Berbagai pemberontak dan upaya memisahkan diri dari NKRI pernah terjadi. Indonesia sendiri telah tercatat beberapa upaya dalam hal konstitusi diantaranya. Yang pertama, pembentukan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, penggantian Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar. Perlu kita ingat bahwa di Indonesia telah terjadi penggantian Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1949. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang keempat, dengan dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Berikut lini masa dinamika persatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa revolusi kemerdekaan. Masa revolusi kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai permulaan tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Pada periode ini, terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa dikenal dengan PKI Madiun tahun 1948 dan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 menjadi dasar terbentuknya federal dengan 15 negara bagian. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia Serikat RIS adalah Soekarno dan Dr. Andes Muhatta sebagai perdana. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia Serikat RIS adalah Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada masa ini, menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda yang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Undang-Undang Dasar S UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Maka Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi diantaranya yang pertama, membubarkan konstituante. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
Yang ketiga, pembentuknya MPR dan DPR sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan, di antaranya Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia DITII di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, kemudian pemberontakan FRRI Permesta. Adapun pada masa Orde Lama, Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 memulai masa ini. Pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966, sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri tidak berlaku lagi. Pada masa ini, berlaku demokrasi terpimpin yang mulanya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi pimpinan oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam Indonesia melalui Trikora. Sebelumnya, dalam KMB Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada Indonesia. Pada masa Orde Baru dimulai pada 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Orde Baru merupakan sebutan untuk pemerintahan presidensial dengan Soeharto sebagai presidennya. Pada masa ini terjadinya integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timor menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Adapun pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang terjadi baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi: yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Dan yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Oke guys, itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video, bye-bye.